Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika genap waktu penahiran menurut hukum Taurat Musa, Maria dan Yusuf membawa Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Taurat. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur dan 2 ekor anak burung merpati. Waktu itu adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh hidupnya, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke Bait Allah. Ketika Yesus, anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, Simeon menyambut anak itu dan menantangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang anak itu. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Ada juga di situ seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher, namanya Hana. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah menikah, ia hidup 7 tahun bersama suaminya, dan sekarang ia sudah janda, berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah, dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada saat anak itu dipersembahkan di bait Allah, Hana pun datang ke bait Allah dan bersyukur kepada Allah, serta berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Setelah menyelesaikan semua yang harus dilakukan menurut hukum Taurat, kembalilah Maria dan Yusuf serta anak itu ke kota kediamannya, yaitu Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Yesus menjadi terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat Israel. Saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita merayakan satu perayaan yang indah, yaitu Yesus dipersembahkan dalam bait Allah. Dan dalam peristiwa ini kita melihat ada ada 2 tokoh yang penting, yaitu Simeon dan Hana. Saya mau mengajak Anda untuk melihat tokoh Simeon ini lebih dekat dalam perayaan
Yesus dipersembahkan dalam bait Allah ini. Kita memulai perayaan Ekaristi juga dengan memberkati lilin yang menjadi lambang terang. Yesus, Sang Terang, sudah datang untuk menjadi pernyataan Allah buat bangsa-bangsa mengenai kehendak Allah dan juga kemuliaan umat Israel. Dan ini disampaikan lewat kata-kata dari Simeon. Ini terjadi di dalam bait Allah, di mana bait Allah tentu untuk umat Israel di Yerusalem adalah tempat yang paling penting buat mereka untuk bisa mengalami Allah, bersatu dengan Allah. Di dalam bait Allah mereka memuji Allah, berdoa, mendengarkan Allah, bersatu dengan Allah. Dan di tempat ini juga Simeon menantikan bagaimana janji Allah itu ditepati. Hana juga menantikan bagaimana janji Allah ditepati di bait Allah. Dalam perayaan ini kita melihat bagaimana kita juga seperti Simeon. Janji Allah kepada kita semua sudah dinyatakan di dalam sabda Tuhan. Dan kita seringkali juga bertanya, kapan janji Allah? Kapan hidup yang penuh sukacita? Kapan hidup yang penuh kelimpahan berkat Tuhan itu menjadi bagian dari hidup kita? Kapan kita sungguh-sungguh mengalami keselamatan dari Allah? Seringkali kita juga tidak sabar untuk menunggu kepenuhan janji Allah dalam hidup kita. Menunggu menjadi sangat sulit, apalagi kalau menunggu ini ada banyak hal sulit juga yang kita alami dalam hidup kita. Tapi kita perlu belajar untuk sabar seperti Simeon, sabar menunggu kepenuhan janji Tuhan. Bagaimana supaya kita bisa sabar menunggu kepenuhan janji Tuhan ini, dan bagaimana supaya kita bisa terus hidup dalam rahmat pengharapan. Dalam kitab suci ini dikatakan beberapa kali mengenai Roh Kudus yang menyertai Simeon. Roh Kudus menyatakan kepada Simeon, Roh Kudus menuntun Simeon ke bait Allah. Roh Kudus menyatakan apa yang harus dikatakan Simeon. Jadi Roh Kudus peranannya sangat penting di dalam hidup Simeon. Kita juga diundang hari ini dalam pesta yang indah ini untuk terus berpegang pada janji Allah dan tidak kehilangan pengharapan. Kita mohon bantuan Roh Kudus supaya dalam masa penantian, supaya janji Allah sungguh-sungguh terpenuhi dalam hidup kita. Berbagai permohonan kita dipenuhi oleh Allah sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita menunggu bersama Roh Kudus supaya Roh Kudus yang menjadi sumber kekuatan buat kita semua, supaya kita selalu hidup dalam pengharapan bahwa Allah akan menepati janjinya dalam hidup kita. Amin.